Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pemirsa dimanapun berada, sahabat subscriber, para suhu konten kreator, para youtuber, saya sapa. Jika sedang menyimak video saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tentunya dalam suasana yang berbahagia. Oke, di sini saya kembali lagi untuk memberikan motivasi ya seputar perkebunan kopi atau tanaman kopi. Di sini saya mohon izin untuk para suhu, bukan berarti saya ingin menggurui, tetapi saya ingin berbagi sedikit pengalaman yang saya miliki melalui konten YouTube ini, untuk kita sama-sama belajar ya. Terkhusus video ini saya tujukan untuk pemula yang ingin atau baru memulai berkebun kopi. Oke, di sini sahabat tani, informasi ataupun pembahasan di video saya kali ini terkait berapa sih atau bagaimana sih terkait kalimat perawatan ya, yang harus kita pahami terkait berkebun kopi. Di sini sahabat tani, terkhusus untuk daerah saya, memang banyak sekali belum memahami apa arti dari perawatan atau seperti apa kalimat dari pengertian perawatan tanaman kopi ini sendiri. Nah, di sini sahabat tani saya akan coba membahas ya. Tapi sebelum saya membahas sahabat tani, saya informasikan untuk daerah perkebunan saat ini ya. Saya berada di kawasan ya pegunungan yang di kawasannya sahabat tani ya. Untuk daerah Kecamatan Tanjung Raja, sering saya katakan bahwasanya di daerah saya sangat rendah ya MDPL-nya. MDPL 430 sahabat tani ya, di daerah saya perkebunan yang saya rawat ini sangat jauh dari ketentuan ya yang seharusnya ya untuk tanaman kopi ini lebih baik. Yang saya tahu MDPL yang bagus itu berkisar dari 600 sampai 2200 MDPL untuk tanaman kopi. Tetapi kenyataannya untuk daerah saya Kecamatan Tanjung Raja hanya 430. Tentu sangat jauh sahabat tani. Akan tetapi di sini alhamdulillah sahabat tani, selama ini saya rasakan penghasilan saya cukup lumayan sahabat tani ya. Produktivitas buah ya, hasil buah kopi panen itu saya rasakan cukup memuaskan. Di sini tentu memang ada rahasia ataupun perlakuan yang benar-benar harus kita ketahui. Nah, jadi di sini sahabat tani, di video ini saya akan coba sharing ya pada sahabat pemirsa dimanapun berada. Saya mohon jangan di skip ya. Mudah-mudahan masuk dan bisa menjadi pengetahuan atau motivasi untuk kita. Oke, untuk perawatan sahabat tani, menurut saya ya perawatan itu hanya dua. Ada dua perawatan ya. Perawatan terkait lahan ya, dan perawatan batang. Nah, di sini sahabat tani, di video ini saya akan langsung. Di saat ini saya yakin untuk kondisi tanaman kopi ya, untuk buah di fase mata ketam. Nah, jadi untuk saat ini untuk saya pribadi dalam segi perawatan itu saya dahulukan perawatan batang sahabat tani ya. Karena poinnya perawatan perkebunan itu dua, perawatan lahan dan perawatan batang. Jadi perawatan batang itu harus penting didahulukan. Mengingat untuk petani kopi khususnya daerah saya, terkadang semua ingin dikerjakan ya. Sehingganya bisa membuat kita keteteran ya ataupun terhambat ya. Apalagi sampai tidak terlaksananya perawatan pembuangan tunas-tunas kecil ya. Tunas kecil pasca sesudah pemangkasan ya selesai, biasanya itu 1 atau 2 bulan, apalagi datang menjelang hujan, itu tunas-tunas akan tumbuh ya. Setelah pemangkasan dilakukan itu tunas banyak. Ini sudah saya bersihkan sahabat tani ya. Nah, itu tunas-tunas kecil. Nah, ini. Nah, disinilah pentingnya kita pahami perawatan. Jadi poinnya menurut saya sahabat tani, jika memang perawatan lahan terkait gulma rumput ya, rumput
intinya jika tidak benar-benar merusak ya, belum merusak batang, maka biarkan dulu ya. Dulukan perawatan batang ya, batang. Karena banyak sekali dalam perawatan batang ini, sahabat tani. Perawatan pembuangan tunas kecil ya, perawatan pemangkasan rutin, ranting-ranting mati seperti ini harus kita buang ya. Apalagi tunas-tunas seperti ini, sahabat tani ya, tunas air kecil, biasanya di batang itu banyak. Nah, ini harus kita buang ya, harus kita buang. Ini penting, sahabat tani, di fase mata ketam seperti ini ya. Kenapa Bang harus didahulukan? Karena buah ini, sahabat tani, calon buah ini, jika dia terganggu dengan tunas-tunas kecil seperti ini, ini bisa saja mengakibatkan gagalnya atau merusak ya dari pertumbuhan calon buah ini, yang tadinya akan bergugus, sehingganya nanti bisa saja tidak bergugus. Nah, disinilah salah satu pengetahuan yang mungkin tidak begitu penting, kita anggap menurut kita mungkin tidak penting, padahal ini penting, sahabat tani. Ini menurut saya. Jadi sekali lagi, sahabat tani, saya yakin, saya pasti untuk saat ini kondisi untuk tanaman kopi buahnya masih di mata ketam, jadi dahulukan untuk perawatan batang. Untuk perawatan kita gulma rumput ya, jika memang belum begitu merusak, tinggalkan dulu sementara ya, dulukan batang. Terkait pemupukan untuk batang itu bagus, sahabat tani ya, untuk menunjang atau memberi nutrisi buah kita agar lebih baik, lebih bagus. Jadi sekali lagi, perawatan itu ada dua, perawatan lahan dan perawatan batang. Nah, untuk lahan sendiri, sahabat tani, menurut saya tidak mungkin untuk kita sebagai petani kopi bisa memilih lahan yang bagus, yang lokasinya tepat ya, subur. Nah, karena pada kenyataannya terkadang kita dihadapkan dengan keadaan lokasi lahan yang benar-benar mungkin tidak sesuai yang kita inginkan. Akan tetapi perlu diketahui, tanaman yang sehat ini, sahabat tani, menurut saya bukan berarti harus di lahan yang subur saja ya, walaupun memang kenyataannya memang bagusnya di tempat yang subur, sahabat tani. Akan tetapi di sini perlu campur tangan yang benar-benar dilakukan dengan ketekunan dan kerajinan. Jadi poinnya berarti perawatan itu penting, karena keberhasilan itu tidak sedikit berawal dari ketekunan, kesungguhan ya, ketelatenan dalam kita mengupayakan sebuah usaha kita. Oke. Jadi ini menurut saya, sahabat tani, mudah-mudahan bisa masuk. Saya mohon maaf jika kurang berkenan ya video saya. Saya bukan berarti pintar, apalagi ingin menggurui. Oke, salam satu tani. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak. Sehat selalu, salam sejahtera. Saya akhiri, sahabat tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.